manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemakaian huruf. Pemakaian huruf dapat dibedakan menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama huruf abjad. Biasanya abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Untuk huruf abjad dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu huruf kapital dan non-kapital. Untuk huruf kedua yaitu huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Untuk jenis huruf yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Biasanya terdiri atas 26 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Untuk jenis huruf yang keempat yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu A, I, A, U, E, I, dan O, I. Untuk jenis huruf yang kelima yaitu gabungan huruf. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan terdiri dari KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Dan jenis huruf yang keenam yaitu huruf kapital. Huruf kapital biasanya dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Untuk yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk juga julukan. Dan yang ketiga, huruf kapital dipakai dengan awal kalimat dalam petikan langsung. Untuk yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang diikuti dengan nama orang. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan, dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Namun, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Untuk yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Namun, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam negara, lembaga, badan organisasi, dan dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, ke, dan untuk. Huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah, dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari,
dan yang dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Tetapi istilah kekerabatan berikut merupakan penyapaan atau pengacuan. Yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Jenis huruf yang ketujuh adalah huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan untuk menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Namun, diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin ketik, tetapi bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Untuk yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Untuk huruf yang terakhir adalah huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.